Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya sedang memasang stopper ya pada bagian kusen pintunya. Jadi untuk cara seperti ini juga bisa kita lakukan pada kusen jendela tentunya. Jadi untuk tinggal kita sesuaikan aja untuk profil dari pintu maupun jendela yang kita gunakan. Nah, jadi yang langkah pertama di sini teman-teman, untuk bagian bawah ya atau alasnya kita sebaiknya pastikan rata seperti yang saya tandai. Jadi dua sisi ya, bagian atas bawah kita kasih kita kasih dudukan ya biar rata semua. Lanjut pada bagian pemasang stopper kita taruh juga profil yang kita gunakan sebagai bahan pintunya. Dan di sini sudah terpotong semua bahannya, singkat saja biar cepat ya teman-teman. Jadi bahannya sudah terpotong, ini sudah proses pemasangan. Jadi pada bagian atau di bawah stoppernya kita taruh juga profil pintu yang kita gunakan. Jadi apapun yang kalian pakai pada profil pintunya gunakan sebagai alas untuk mengukur ketinggian dari stopper yang teman-teman pasang. Dan lanjut untuk bahan-bahan yang saya siapkan di sini ya, tentunya bor paku ripet 440 sama mata bor 3,5. Dan tentunya mal-malan yang kita gunakan adalah profil pintu yang kita pakai ya, untuk melubangi bagian belakangnya supaya tidak terlalu melebar atau salah tempat melubanginya. Oke, kita singkat aja videonya. Jadi kira-kira prosesnya seperti ini ya, di bagian samping biar kelihatan jelas. Ya, jadi cara kerja seperti ini sebenarnya agak sedikit lambat teman-teman ya, tapi tujuan akhir dari atau finishing dari kusennya ini sebenarnya tujuannya supaya tidak ada baut yang terlihat, dan tentunya nanti poinnya rapi ya teman-teman. Jadi selain rapi, ini juga tetap kuat ya. Jadi kalau misalkan bedanya, kalau misalkan mau cepat, nah nanti tinggal kita sekrup aja lewat bagian depan ya untuk stoppernya. Dan atau solusi lain ya, selain pakai sekrup, kita juga bisa menggunakan lem silikon kalau misalkan kita tidak mau kelihatan sekrupnya. Nah cuman kelemahannya kekuatannya masih tidak terlalu bagus ya. Kalau pakai sekrup itu kuat, cuman kelemahannya nanti tampilan boardnya bakal kelihatan jelas. Nah cuman dengan solusi ini kita bisa membuat stopper itu tetap kelihatan bagus tanpa baut terlihat ya, dan pastinya tetap kuat ya. Lalu untuk bagian samping ya, seperti saya bilang tadi, ini kita makin lama aja ngomongnya, kita ke poin aja, kita potong videonya ya. Oke, nah kalau dari sini jelas teman-teman ya. Jadi mal-malan yang saya pakai di sini adalah profil yang kita gunakan sebagai daun pintunya. Dan seperti yang saya bilang tadi, tujuan akhir dari metode seperti ini tentunya biar terlihat rapi ya, tanpa ada baut. Nanti di video terakhir akan saya perlihatkan hasilnya setelah terpasang pada bagian kusen ya. Jadi untuk proses pemasangannya tidak saya tampilkan di sini karena sudah sering saya upload juga. Nanti teman-teman bisa cek aja di berandanya. Kita pasang ke bagian atasnya juga teman-teman ya. Jadi stoppernya full melingkar kiri kanan sama bagian atasnya. Dan lanjut prosesnya kita akan melubangi kusennya untuk proses pemasangan atau sebagai media perekatnya nanti pada bagian tembok. Jadi ini belum selesai, kita lanjut lagi ke bagian sampingnya nanti ya. Kita selesaikan dulu untuk stopper bagian atasnya. Lalu buat teman-teman ya yang butuh alat-alat yang saya gunakan dalam video, nanti teman-teman bisa langsung aja ke supawanawan_14 ya di Shopee. Jadi untuk alat-alat yang saya pakai di situ lengkap semua, saya taruh di Shopee supawanawan_14. Nanti teman-teman bisa check out lewat situ. Yang butuh jendelanya ya, pintunya, nanti untuk khusus area Lombok teman-teman bisa DM saya di Facebook Supawan Awan ya. Jadi untuk negosiasi harga nanti teman-teman bisa langsung ke Facebook. Buat teman-teman yang mau sharing-sharing juga bisa aja ya, lewat Facebook Supawan Awan maupun Instagramnya sama semua namanya. Nanti teman-teman bisa sharing aja apa aja kendala dalam pengerjaan aluminium dan sekitarnya.
Oke, jadi ini udah selesai teman-teman. Jadi kita lanjut ke tahapan berikutnya ya. Jadi kita pasang spigot pada bagian belakang dari kusennya. Jadi tujuan ini nanti supaya skrupnya langsung full masuk ke bagian dalam ya. Jadi untuk bagian stopper sekarang kita akan lubangi. Kita pertama gunakan motor 3,5. Jadi untuk jaraknya pun sebaiknya kita bikin rata semua teman-teman biar kita tetap penutupnya nanti tetap sejajar. Jadi untuk bagian atasnya teman-teman nanti minimal pakai 20 cm aja ya dari jarak bagian atas, karena untuk skrup yang kita pasang ini cuma di sisi kiri kanan aja udah cukup kuat ya, jadi tanpa kita pasang pada bagian atas. Jadi sebaiknya kita ukur aja semuanya untuk semua sisi ya, supaya nanti penutupnya juga kelihatan rapi, jadi ketinggian sama-sama. Lanjut ke tahapan berikutnya, kita pasang spigot ya pada bagian belakang. Jadi untuk sisi kiri sini kita hanya pasang dua ya, dua lagi dua, jadi total ada 4 skrup ya yang kita gunakan untuk jendela ini tingginya sekitar 150 teman-teman. Jadi kalau misalkan kita pakai 4 skrup itu udah kuat sekali. Ya, jadi pada bagian spigot di sini kita akan lubangi menggunakan mata bor 8 ya, karena nantinya kita gunakan Fisher S8 untuk pemasangannya pada bagian tembok ya. Ya untuk skrupnya nanti tinggal disesuaikan aja. Jadi untuk kepalanya itu melebihi 8 mm ya, supaya nggak sampai jebol untuk bautnya. Jadi usahakan bautnya itu kepala bautnya lebih besar dari mata bor 8 mm. Lalu untuk bagian depan ya, pada bagian stoppernya nanti kita akan bor menggunakan mata bor 10. Nanti untuk skrupnya itu bakal los sampai bagian spigot atau bagian dalam untuk pemasangannya pada bagian tembok. Oke, langsung aja kita cek hasil pemasangannya teman-teman ya. Setelah pintu terpasang ya ataupun jendela, ini seperti ini hasilnya pada bagian kusen. Jadi untuk proses pasang pada bagian tembok sudah saya upload, silahkan teman cek aja di beranda Surpawanawan ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, di sini tidak ada baut yang terlihat ya, kecuali pada bagian engsel. Jadi bagian stoppernya sudah tertutup ya dengan hole. Semoga videonya bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.